Alhamdulillah, terima kasih atas masukan kami yang telah sampai pada ibu kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang saya hormati, itu selanjutnya sama-sama kita mendengarkan isi hasanah yang kami sampaikan pada ibu kita bersama Al-Ustaz Syarif Hidayatullah SAG LPD. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu Muhammad. Gue saya tutup aja Pak ya. Kalau diri suka kelupaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramat, para ustadzat, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim, Ukhtina al-Kiramah Ustadzah Hajah Sadiana beserta suaminya tercinta Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Nur, Ibunda Hajah Nursia, para orang tua anak haji, ibu-ibu kaum ummahat yang insya Allah selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salam salawat kita sampaikan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap kali kita ingin menghadapi bulan suci Ramadan, majelis taklim pengajian-pengajian kita ditutup untuk sementara. Kenapa ibu hadirat? Bukan berarti kita ngajinya berhenti, bukan berarti kita nggak baca Quran lagi, bukan berarti kita nggak buka kitab-kitab kita lagi, tapi justru di bulan Ramadan frekuensi, kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Karena itu ibu, di dalam bulan Ramadan ada istilah tarhib yang berasal dari kata rohaba, yurahib, tarhiban, nanti akhirnya muncul wa marhaban. Apa artinya tarhib ibu sekalian? Lapang dada, menyambut dengan gembira. Karena itu kalau mau bulan Ramadan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban itu adalah ucapan selamat datang. Kalau ada tamu datang ke rumah ibu, dia mengucapkan salam dan kita jawab salam, kemudian kita bilang ahlan marhaban. Ya enggak boleh? Sambil kita mengucapkan kalimat ahlan wa marhaban bihudurikum,
bikulli sururin wa bahjatin, dengan senang gembira atau dengan sedih ibu menyambut tamu? Lama tamu kita tunggu, lama nggak terjumpa, kemudian dia berjanji satu waktu dia mau datang ke rumah kita. Pasti ibu menyiapkan segala sesuatunya yang ibu udah tahu itu tamu kesukaannya apa. Dan ibu pasti menyambutnya dengan riang gembira. Tarhib, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mukanya senyum, hatinya lapang. Itu namanya tarhib. Jadi justru ibu hadirat sekalian, kita ini ingin menyambut satu momentum yang memang kita tunggu lama. Ini momentum datangnya bulan suci Ramadan. Karenanya Allah memanggil dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 183 itu diawali oleh Allah dengan panggilan yang sangat begitu mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil hai orang-orang yang beriman. Yang penting yang dipanggil oleh Allah orang beriman. Enggak penting apakah imannya kuat, apakah imannya biasa atau imannya lemah. Subuh jam 4, ibu bangun jam 3, berarti ibu tandanya imannya kuat. Subuh jam 4, ibu melek jam 4, itu berarti ibu imannya biasa-biasa saja. Ada lagi subuhnya jam 4 mendusit setengah 6. Bu, Allah nggak mementingkan, yang penting semuanya orang yang dalam kualitas beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tibalah satu saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang momentum puasa. Karena begitu sayang dan cintanya Allah kepada kita hambanya. Setahun kita hidup supaya kita ingat, karena satu saat kita harus mempersiapkan diri kita mencari bekal untuk menghadap kepadanya dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh, yaitu kematian. Dan kenapa ada bulan Ramadan? Karena ini adalah bukti sayang dan cintanya Allah kepada hambanya. Karena di bulan Ramadan itu adalah satu masa di mana keimanan kaum muslimin semuanya tergerak. Magnet kekuatannya Ramadan itu enggak ada di bulan-bulan yang lain. Dan magnet kekuatannya Ramadan itu tidak ada di ibadat-ibadat yang lain. Ibu ingin lihat, buktikan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Jam 5 sore kita udah rapi. Ngapain? Nunggu beduk. Hebat banget. Nungguin waktu sholat yang biasanya sholat nungguin kita. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, gak laki, gak perempuan, gak tua, gak muda, gak orang soleh, gak orang biasa-biasa aja. Jam 5 sore udah pada repot, setengah 6 udah pada siap-siap. Ngapain? Nunggu maghrib. Ya Allah, imannya luar biasa, Bu. Ini tingkat keimanan yang memang standarnya lebih tinggi. Orang kalau nungguin waktu sholat itu hebat, Bapak Ibu sekalian. Dan tercermin, terlihat betul keimanan kita pada saat bulan suci Ramadan. Kualitasnya itu terangkat dengan sebab bulan Ramadan. Rajin infak, rajin sedekah, saling memberi, itu sangat terlihat pada saat di bulan suci. Dan kita bersemangat, nggak ada yang merasakan dirinya dipaksa dan terpaksa di bulan Ramadan.
ada keinginan yang begitu dia harapkan dengan rasa gembiranya. Tarhib Ramadan. Ibu lihat awal bulan Ramadan, yang gak biasa ke masjid, yang gak biasa sembahyang berjamaah. Ini magnetnya Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan para hamba-hambanya dengan datangnya bulan Ramadan, ditarik, dikirim kepada hambanya untuk menuju panggilannya Allah. Yang gak biasa baca Quran di bulan Ramadan, baca. Yang jarang qiyamul lail pas bulan Ramadan mah kita bangun dengan tahajud kita. Walaupun bu tarawehnya kita ini kadang-kadang amin-aminan. Bu, Ramadan hari pertama sampai hari ke-7, insya Allah masjid musola kita penuh. Betul? Ibunya belum datang, pernah nyampe. Itu di kampung saya, guys. Kayaknya di sini mah nggak beda ini. Kalau orang yang belum datang, kenahnya udah nyampe. Udah masa ngelapak duluan, semangat betul dia sembahyangnya Ramadan. Betul-betul. Persoalan nanti di minggu kedua semakin turun, di minggu ketiga bikin ngabisin, di minggu keempat tinggal 5 lebih laluan. Ibu tergantung kembali lagi kepada iman kita masing-masing. Karena itu perlu ditarik. Masjid musola setiap malam bulan Ramadan ada ceramah, ada guru kiai yang memberikan pencerahan kepada kita. Kenapa ibu saudara sekalian? Karena supaya kita tertarhib, hati kita terus merasakan senang pada saat kita bersama dengan tamu yang lama kita tungguin, yaitu bulan suci. Ibu ini umpamanya orang kamu orang Babakan. Ibu namo ke teman ibu yang ada di Jogja, sehari 2 hari ditemenin. Ibu udah bilang saya mau nginep di Jogja sebulan, sehari 2 hari ditemenin, 3 hari masih ditemenin, 4 hari masih diokenin. Seminggu berikutnya ibu ditinggalin. Bu, sedih gak kita? Namo ke rumah teman yang sengaja udah lama kita bilangin. Kita pengen nginap sebulan, ditemeninnya cuma seminggu doangan. Sedih apa enggak? Begitu Bu sama Ramadan. Karenanya kemarin lihat, semalam kita habis malam di Sulu. Datang gak semalam Bu? Yang gak sempat datang ke masjid musola bikin di rumah, alhamdulillah. Yang semalam nggak bikin, yang malam nggak datang terus bikin di rumah, ntar malam masih ada kesempatan lagi. Sebab nisfu Sya'ban itu adalah malam yang waktu Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sya'ban masih puasa? Kata Nabi SAW, bulan tersebut adalah bulan di mana manusia itu banyak yang dalam keadaan lalai. Baina Rajab wa Ramadan, karena umat manusia itu fokusnya hanya di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan yang agung, bulan Ramadan apalagi yang lebih agung lagi. Karena itu fokusnya hanya di bulan Rajab Ramadan, di bulan Sya'ban mereka lalai. Nabi puasa itu sekalian. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku nggak pernah Nabi melaksanakan puasa dengan 1 bulan yang sempurna kecuali di 2 bulan, kata Sayyidah Aisyah, bulan Ramadan dan di bulan Sya'ban. Tapi ibu ini bagi orang yang udah biasa, Bu, baginya mudah. Kalau kita yang nggak biasa nggak usah. Sebab kita lagi mempersiapkan diri kita supaya fit, kuat, sehat menghadapi bulan suci. Kata Nabi, bulan tersebut adalah bulan di mana manusia banyak yang lalai. Dan pada bulan tersebut turfa'ul a'mal wa ana uhibbu.
yurfa'u amali wa nasaimun. Dan aku senang, kata Nabi, pada saat bulan Sya'ban diangkat amalan manusia, aku dalam keadaan berpuasa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban qumu lailaha wa sumu naharaha. Kata Nabi, kalau kalian berada di malam nisfu Sya'ban, maka banyaklah ibadah di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Malam jadi banyak ibadah, masuk ke masjid, sholat berjamaah, niatnya kita iktikaf, maghribnya berjamaah, habis maghrib kita beli abadiyah maghrib, habis setelah itu kita baca Quran Yasin sebanyak berapa kali? Diajarin sama Nabi supaya di bulan Sya'ban kita dibersihin dosa kita. Yatali'ullahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala turun ke alam dunia pada malam nisfu Sya'ban. Allah lebih dekat lagi pada para hamba-hambanya pada malam tersebut. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin wa musyahidin. Semuanya yang hadir menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Kecuali 2 orang yang Allah nggak ampuni. Yang pertama orang kafir, orang musyrik, dan yang kedua orang yang masih marahan berantem sama saudaranya sampai tanggal 15 Sya'ban belum juga saling bertanya. Makanya ibu lihat status sebelum Ramadan menjelang dan berkesempatan di bulan Sya'ban yang mulia, maafkan kesalahan kami. Ada apa ya mas status gitu? Jika tangan tak bisa bergerak, jika kaki tak bisa melangkah, jika mulut tak bisa berucap, setruk namanya Ustaz. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan minta maaf kepada orang lain, apalagi sama orang tua kita. Haji berkali-kali, umroh berulang-ulang, sembahyang qiyamul lail tidak pernah ketinggalan, duha yang menjadi sebuah kebiasaan, Quran kita baca kemudian dihatamkan, sama orang tua kita ngelawan, nol nilainya. Betul. Tidak ada nilainya. Makanya beruntung kalau malam nisfu Sya'ban masih punya orang tua. Dan beruntung katanya kalau orang meninggal dunia, orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya udah rela, wajibat lahul jannah, wajib dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih enak kita cium tangannya, masih berasa bau tangan emak kita, tangan yang sering di dapur, tangannya kasar bau bawang sama terasi. Kita cium masuk, kita sedot ke hidung kita. Bukan kayak anak sekarang cium tangannya di pipi, di jidat. Ajarin buat anak kita, cium, nanti cium pakai hidung, pakai hidung. Sebab ibu kan cium tangan semua, ini sebab siapa yang cium tangan suami dengan ikhlas karena tahu bagaimana keredoan pahalanya, bakti sama suami, pahalanya bagaikan ibu mencium hajar aswad. Jadi kalau suami baru pulang, alhamdulillah hajar aswad. Iya, semua tadi ibu ya. Jadi kalau di bulan Sya'ban masih punya salah sama orang, masih nggak saling tegur sapa kepada orang lain, apalagi sama saudara kita, pahalanya nggak dicatat sama Allah. Apalagi punya sifat hasud, dibuang-buang, jauh-jauhin hati kita ke
bersihin. Mau masuk bulan Ramadan jangan keramas doang. Masuk bulan Ramadan pada keramas semuanya. Gak bagus benar. Tapi yang perlu dikeramasin hati kita. Hasutnya kurangin, kali kalau hilang berat. Kita ini manusia biasa, benar betul. Tapi paling enggak berkurang. Tadi udah saya kasih tahu bagaimana hasut itu adalah dosa yang terbesar dibandingkan dengan dosanya Fir'aun. Waktu iblis pengen ngobrol sama Fir'aun, kata iblis, wahai Fir'aun, aku berikan satu kabar yang saya yakin kau belum pernah mendengarnya. Ada satu amalan yang kalau dikerjakan sama manusia, dia dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosamu, kata iblis. Fir'aun kaget. Masa iya, kata Fir'aun. Fir'aun emang udah ngaku kalau dirinya paling gede dosanya. Enggak ada manusia yang paling besar dosanya kecuali dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun doang. Kata Fir'aun, siapa yang punya dosa lebih besar dibandingkan saya? Kata iblis, orang yang suka hasut. Hasut itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kita catat di hati kita. Siapa orang yang pernah kita dolimin? Siapa orang yang pernah kita sakitin? Mungkin kita nggak mukul, mungkin kita nggak nampar, tapi tempo-tempo omongan kita lebih tajam, lebih sakit daripada kita nampar orang. Kalau kita tusuk orang masih banyak obatnya dicari, tapi kalau sakit hati kemana kita mencari obat? Benar betul? Mukanya ngantuk banget ya. Kurang semangat ya tadi. Perpembukaan Islam. Jadi kesempatan di bulan Sya'ban kita dikirim menjadi orang-orang yang baik. Di bulan Sya'ban ini baginda Nabi SAW mengajarkan dan menganjurkan kepada kita. Ada 5 malam kata baginda Nabi yang apabila hamba berdoa kepada Allah, la turab, doanya enggak ditolak oleh Allah. Doanya enggak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doanya pada saat malam nisfu. Makanya pada saat kita hadir malam nisfu Sya'ban, berdoa sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah. Karena tidak ada satu hamba yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban yang doanya nggak diterima oleh Allah. Semuanya diterima oleh Allah. Kita punya hajat, kita punya maksud, kita punya masalah duniawiyah dan ukhrawiyah, minta kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Tapi ulama ngatur supaya doanya tertib, supaya doanya rapi. Ulama kita ngatur, diatur dulu. Habis baca Yasin yang pertama, doanya minta panjang. Diatur tuh ulama tuh. Bab kalau nggak diatur sama ulama, ntar kita ngajak-ngajak doanya. Jangan lu. Minta panjang umur dalam taat, dalam iman, dalam Islam. Bukan sekedar nambah doang umur kita, dirayain umur 7 tahun, lilinnya 7 lagi umur 50 gimana masanya? Sungguh kompor udah susah sekarang. Bertambah umur adalah seharusnya dipastikan kita itu sudah berada di dalam posisi orang yang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang baik itu kata Nabi adalah orang yang umurnya panjang, bertambah usianya, bertambah juga kebaikannya. Yang setiap hari ngomel mulu dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ini ibu situ dari ngomel pada. Walaupun kata Ustaz perempuan yang normal itu memang harus ngomel, karena kata yang dia harus produksi dalam satu hari itu
harus 3 kali lipat dari kalimat yang dikeluarkan oleh suami. Makanya kalau kantor orang media, emang begitu Pak, kalau laki begitu di rumah, banyak deal. Ustazah Sabian ngomong aja sekali begitu, tidak ada bedanya di istri saya juga sama gitu. Tapi kita bersyukur berarti ibu-ibu adalah perempuan yang normal. Tapi sekarang mulai berubah ngomelnya untuk agama, untuk akhirat, untuk muhasabah yang lebih baik lagi. Wa khairun nas man qala umruhu wa hasunah. Jam 2 udah bangun. Ngapain? Ya, bangun Ustaz, mau bangun mah. Quran, mulai dibaca. Makanya kata ulama, Rajab syahrul syar'i wa Sya'ban syahrul syar'i wa Ramadan syahrul isadi. Bulan Rajab, bulan nanam, bulan Sya'ban, bulan nyiram, bulan Ramadan, bulan ngetik. Ibu kalau pengen besok Ramadannya semangat ibadahnya, dia mulai kamu ketinggalan. Quran bukan sekedar baca, tapi saya akan berkali-kali. Tarawih tidak pernah ketinggalan kecuali ada udzur syar'i. Infak sedekahnya semakin rajin, semakin semangat. Gimana syaratnya? Dimulai dari bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab udah mulai qiyamul lailnya rajin, insya Allah di Sya'ban tinggal terusin. Bulan Ramadan udah biasa. Kalau ibu di bulan Rajab udah mulai baca Quran, di bulan Sya'ban tinggal terusin, di bulan Ramadan udah biasa. Nah sekarang kalau di bulan Rajab belum mulai tuh Quran naruhnya masih di atasnya paling tinggi, gantian sama toples lebaran kita gimana ya? Lambe bini aja dia belum buka, bukan orang sini bukan. Saya mau bukan orang sini bukan. Kalau orang sini masih tahu persis ya. Oh, lambe bini hari Quran belum dibuka, coba itu. Orang sisa lagi coba itu. Sampai gini hari orang belum. Sampai gini hari dia mulai belum belajar. Sampai gini hari yang namanya wiridan belum dimulai. Gimana besok masuk Ramadan kita mau betah? Bulan yang di dalamnya itu begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Namuhu ibadatun sumtu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya orang puasa adalah laksana dia membaca tasbih, doanya mustajabah, dosanya diampunin oleh Allah. Jika beramal sunnah pahalanya seperti dia melakukan amalan wajib. Jika melakukan amalan wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Itu nggak ada kok di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan suci. Makanya tarhib, kita udah tahu ilmunya kayak begini. Tarhib girang jembar hati kita, tutup majelis taklim, tutup pengajian, karena kita ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Kira nggak bulan Ramadan datang? Kira, walaupun kadang-kadang girang kita pun diuji. Kita nih para suami tahu betul yang paling super dalam rumah tangga kita. Ibu, enggak ada yang lain. Kalau bapak sakit, ada nggak yang masak? Ada nggak makan buat buka? Ada nggak makan buat sahur?
siap. Teh siap, padahal bapaknya coba kalau bapaknya sakit. Pura-pura kelaparan kita semua. Betul. Perempuan paling hebat. Perempuan gak ada lagi, ada duanya dulu. Sambil berenang cuci piring gendong anak. Sambil gendong anak, kakinya bergerak-gerak. Sambil ngepel mulutnya mocil. Itu perempuan apa ya? Perempuan paling ada bandingannya sekalian. Iya, luar biasa kalau perempuan namanya. Kalau kemana-mana ingat anak. Ya bu, pengen makan enak, ingat. Lagi jalan-jalan sama temen, sama bestinya, makan yang enak, ingat. Sampai ngaji juga ingat. Makanya ibu pasti bawa pada mau selampek semuanya. Kita kalau mau ngaji kan izin ke suaminya, papi, kenapa? Besok pagi saya mau penutupan ngaji di Ustazah Sadiana, papi izinin ya papi, iya. Oh iya papi jangan lupa, kalau papi pengen makan, jangan lupa diangetin apa? Itu ikan peda. Manggilnya papi makan ikan peda. Istrinya jalan, udah keluar lari balik lagi. Oh ya papi ada yang lupa, apaan lagi? Jangan lupa jemuran ya pak. Rasanya si jago. Girang tuh Ramadan mau datang karena pahala yang Allah berikan begitu banyak. Makanya kita minta yang pertama umur panjang. Karena siapa tuh yang menjamin besok kita ketemu Ramadan? Ibu pasti ketemu Ramadan besok. Saya barusan ditelepon sama teman saya, satpam sekolahan saya tinggal dulu. 15 hari Ramadan meninggal dunia. Ada yang seminggu mau Ramadan, ada yang mau ntar malam tarawih dipanggil oleh Allah. Karenanya kita minta habis baca Yasin yang pertama, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat, dalam iman, dalam Islam. Benar betul? Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan. Ibu tadi sadar. Ibu, dengar bu. Yasin yang kedua kita minta ibu rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Sekuat apapun iman kita, setebal apapun akidah kita, roman-roman yang kalau kita kagak punya duit kita meremeh. Nawaitu sama boleh enggak gancang saya rasa. Usul sunat tarawihnya romannya kurang semangat, dompet kita beres. Bu, ya kan? Ini imam-imam kita baru sampai di situ. Makanya kita ini orang Islam minta duit yang banyak, rezeki yang halal, yang barokah buat ibadah, betul? Minta kepada Allah di bacaan surat Yasin yang kedua. Enggak ada orang yang minta berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban pasti digabulkan oleh Allah. Mana buktinya bu? Sesusah apapun besok kita di bulan Ramadan pasti enggak pernah ketinggalan di meja makan kita ada bakwan dan ada lontong. Apa buktinya bu? Kita amin dong. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah duit kagak ada, suami gajian kagak ada tanggalnya. Tempo-tempo bu, kita lagi puyeng, tetangga kita ada yang nganterin sepiring lontong. Alhamdulillah. Ya Allah, lontong tuan. Belum rapat mulut kita ada yang nganterin lagi dari belakang. Assalamualaikum. Ada yang nganterin bawah. Kan tinggal nyampe ibu ya. Kali nyampe di lokal minta dianterin juga mau. Alhamdulillah. Makanya ibu ada orang yang bilang, Ustaz saya mah gak suka kalau ada orang mau beduk maghrib itu jalan sono, jalan
dalam sini nyari makanan, namanya betul? Ngabuburit. Saya pun baru keluar rumah saya lewat keluarga saya, naik motor udah macet. Ya kan Bu? Apalagi dibabakan sini, ya kan? Orang yang dagang banyak ini kan, yang kagak ada bakat dagang pengen dagang. Tapi selama dagang bulan Ramadan selalu ya Bu. Saya bilang nggak persoalan orang ngabuburit, karena kalau orang gembira Bu nggak bisa dilarang. Dengan orang gembira, ya Bu. Padahal saya tahu kalau jalan dari rumah saya ke Pondok Cibubur pasti dapat macetnya. Apa enggak? Enggak. Besoknya ngabuburit. Hah? Itu kapok. Itu kapok ya? Nih tipe orang sebelah. Mana Neng? Mau beli lontong mau nitip apa ya? Bu, karena kita kira, karena kita gembira, makanya tarhib maknanya kita menyambut kedatangan tamu kita Ramadan yang sebentar lagi dengan kegembiraan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira, yang hilang hatinya mau datangnya bulan suci Ramadan, badannya diharamkan dibakar sama api neraka. Amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirat yang saya muliakan, karena itulah Nabi bilang yang terakhir. Nabi bilang an-nafan as-sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Ada kabar gembira kata Nabi bahwa mulut baunya orang yang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi nomor 1 di dunia. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi nomor 1. Saya punya guru saya punya guru namanya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Maliki Al-Husaini. Dia udah meninggal. Beliau kalau pakai minyak wangi, pakai minyak wangi kata guru saya itu paling minim harganya yang 7 juta. Kalau minyak wangi ada yang mixing ada miliaran. Ini dia pakai yang 7 juta. Waktu ditanya saya terima kasih menghambur-hamburkan duit sampai 7 juta. Kata saya ingin menghormati hidung orang yang kalau cium tangan saya. Itu orang soleh itu, hidung orang dihormati, hidungnya lalu. Itu yang 7 juta kita udah kaget-kaget. Allah 7 juta. Ibu udah mikir, dia mau beliin. 7 juta. Bu, itu minyak kasturi number wahid yang harganya ratusan juta, mungkin ada yang miliaran. Kalau disandingkan dengan bau mulutnya orang puasa, atyab min rihil misk indallah. Lebih wangi daripada hawa mulutnya ibu waktu dalam keadaan puasa. Indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah, Bu. Jangan pulang ngaji besok puasa ngomong, Bang, kamu pengen tahu apa? Ternyata Ustaz ngasih tahu, Bang. Minyak kasturi nggak ada apa-apanya, Bang. Apa-apaan? Mau bau mulut orang puasa nih, Bang. Yang mau di depan lakinya hadirin. Nah kalau ibu mau di depan lakinya mah nggak beda sama tempo, nggak ada. Tapi kata ulama, atyabu min rihil misk indallah, karena mulutnya orang puasa itu kalau dia minta permintaannya dikasih, kalau dia berdoa doanya dikabulkan oleh Allah, kalau dia minta ampun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Doanya nggak bisa dibayar, permintaannya kemudian diampuni oleh Allah, ampunan dosanya nggak bisa dihargai dengan miliaran, triliunan rupiah sekalipun. Begitu mahal mulutnya orang yang sedang berpuasa. Karena itu jangan sampai kotor dengan ghibah,
Jangan sampai kotor dengan namimah, jangan sampai kotor dengan kadhibah bohong. Kita jaga betul selama di bulan suci. Ada seorang istri yang biasanya marah dulu sama lakinya, tapi selama bulan Ramadan dia turunkan frekuensi kualitasnya. Suaminya bingung, kata suaminya mah biasanya mama sholat ngomel-ngomel, tar nungguin maghrib. Kirain berhenti ngomelnya, nungguin maghrib sekalian. Ibu hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam doa, dalam iman, dalam Islam. Sebagaimana doa kita yang terakhir nanti di nisfu Sya'ban semalam, kalau seandainya kita meninggal dunia, mati kita dalam keadaan husnul. Ibu mohon maaf lahir batin. Biasanya kalau orang suka ngomong gitu, perasaan sih kita nggak salah, tapi khawatir ibu menafsirkannya itu salah. Ya Ustaz, jauh-jauh kemari gua disinggung mulu, nggak ada tenyinggung. Itu mah kebetulan orang. Bu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.